Halo para pembelajar ilmu kalam dimanapun kalian berada. Sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan sifat 20, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang argumen kalam kosmologis. Mungkin di beberapa video sebelumnya saya sudah pernah menyinggung tentang beberapa istilah yang ada di dalam kalam kosmologis. Tapi saya tidak puas, saya ingin menjelaskannya secara utuh. Mungkin video ini akan agak panjang, jadi silahkan mendengarnya sambil bersantai. Nah, untuk membuktikan keberadaan Tuhan, sebenarnya ada 3 argumen yang dipakai. Ini biasanya. Di antaranya adalah argumen kosmologis, argumen teleologis, dan argumen ontologis. Kali ini kita akan fokus kepada argumen kosmologis. Di argumen kosmologis itu sendiri adalah satu penalaran deduktif filosofis yang tujuannya untuk membuktikan bahwasanya alam semesta ini memiliki awal dan memiliki penyebab. Yang mana pada ujungnya nanti tujuannya adalah untuk meneguhkan keberadaan Tuhan, bahwasanya Tuhan itu ada. Dan Tuhan yang ada itu yang kita sebut nanti dengan penyebab pertama itu bukan semesta itu sendiri, tapi memang Tuhan teistik, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang tertentu, yang mana sifat yang meneguhkan bahwasanya dia adalah Tuhan. Nah, kalam kosmologis ini argumen kosmologis ini dibagi ke dalam beberapa cabang. Ada yang namanya kalam kosmologis, ada juga namanya kontingensi Leibniz, dan ada juga kosmologis Aquinas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang The Kalam Cosmological Argument, salah satu buku yang ditulis oleh William Lane Craig. Jadi premis pertamanya adalah setiap ataupun segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki penyebab. Sekali lagi, perlu digarisbawahi, segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki penyebab. Bukan segala sesuatu yang ada memiliki penyebab ataupun segala sesuatu yang ada memiliki permulaan. Karena nanti ini berkaitan dengan pertanyaan, lantas siapa yang menyebabkan Tuhan? Itu tidak akan muncul lagi pertanyaan seperti itu nanti. Nah, bagaimana kita membuktikan segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki penyebab? Nah, ini sangat jelas, sangat nyata, sangat terang benderang secara intuitif. Karena tidak ada sesuatu yang tiba-tiba ada tanpa memiliki penyebab. Nah, misalkan saya mengatakan tiba-tiba di belakang saya ada pohon sawi. Itu kan tidak mungkin. Kemudian ataupun saya mengatakan tiba-tiba di dalam dompet saya ada uang 3 juta tanpa ada penyebabnya. Ataupun saya mengatakan saya meninggalkan rumah saya dalam keadaan rapi, kemudian ketika saya pulang, saya masuk di dalamnya sudah diobrak-abrik dan berantakan, sudah hancur. Apakah akal kita menerima bahwasanya rumah yang berantakan tersebut terjadi dengan sendirinya? Pasti akal kita akan langsung berpikir ini pasti ada pencuri yang baru saja masuk, ataupun mungkin ada binatang, ada hewan, ada angin yang dan sebagainya. Intinya ada sebab, ada penyebabnya. Nah, ini tidak ada satu orang normal pun, orang yang waras pun akan menolak premis ini. Karena sangat jelas, jika seandainya kita mengatakan bahwasanya di dunia ini ada sesuatu yang adanya secara tiba-tiba tanpa membutuhkan kepada penyebab, maka kita akan dihadapkan pada dunia yang absurd, dunia yang chaos. Tapi faktanya sejauh ini kita tidak menemukan hal tersebut dan kita berada di dunia yang cukup rasional. Artinya tidak ada sesuatu yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada penyebab. Nah, ini premis yang pertama. Nah, lantas bagaimana kita membuktikan bahwasanya alam semesta ini memiliki permulaan? Kita balik premisnya. Jika seandainya alam semesta ini tidak memiliki permulaan, artinya alam semesta ini tidak berujung, maka kita akan dihadapkan pada yang namanya infinite regress ataupun tasalsul. Kita akan berada di alam semesta yang tidak berujung, dan ini mustahil. Mari kita buktikan kemustahilannya dengan beberapa eksperimen pikiran.
Eksperimen pikiran yang pertama, saya tertarik untuk membahas tentang eksperimen pikiran matematika David Hilbert ataupun yang biasa kita kenal dengan istilah Hilbert Hotel. Jadi bayangkan ada satu hotel namanya Hotel Hilbert yang memiliki kamar dengan jumlah yang tidak terhingga. Dan setiap kamar tersebut sudah penuh dengan tamunya masing-masing. Nah, kemudian pada suatu malam, datanglah seorang tamu baru dari luar yang ingin menginap di hotel tersebut. Dan dia ingin melakukan check-in ataupun reservasi. Dia ingin menyewa kamar untuk dia menginap di sana dan dia mendatangi resepsionis. Resepsionis ini mengatakan bahwasanya semua kamar hotel udah penuh. Tapi dia tidak menyuruh orang tersebut untuk pulang. Dia menelpon pemilik hotel yang kebetulan pemilik hotel adalah ahli matematika, yaitu David Hilbert. Kemudian David Hilbert pun memberikan solusi. Jadi orang tersebut bisa menginap di sana malam ini dengan cara orang yang ada di kamar pertama pindahkan ke kamar kedua, yang ada di kamar kedua pindahkan ke kamar ketiga, hingga seterusnya. Maka kamar pertama akan kosong. Nah, di kamar pertama suruh tamu yang baru datang tadi untuk tidur di sana. Ini absurd. Bagaimana mungkin kamar hotel yang udah penuh tadi, kemudian dengan kita memindahkan tamu di kamar pertama ke kamar kedua dan seterusnya karena kamar di hotel tidak terhingga, nah tiba-tiba ada kamar kosong, padahal semua kamar tadi kita sudah sepakat itu sudah penuh. Dan ini mungkin terjadi di pikiran kita karena kamar hotelnya tidak terhingga. Jika saat ini kita mengatakan kamar hotelnya terhingga, itu tidak mungkin. Ini masalahnya kamar hotelnya tidak terhingga. Dan dikatakan jika seandainya tamu yang datang malam itu, tamu yang baru datang, bukan satu orang, tapi tidak terhingga juga, datang ke Hotel Hilbert yang memiliki kamar tidak terhingga, dan semua kamarnya sudah penuh oleh tamu yang juga tidak terhingga, maka semua tamu yang tidak terhingga yang baru datang itu bisa untuk tidur di hotel itu malam itu juga. Dengan cara tadi, dari kamar pertama, tamu di kamar pertama kita pindahkan ke kamar kedua, dari kamar kedua ketiga, dan seterusnya. Mungkin orang yang belajar matematika pasti tahu rumusnya, bagaimana rumusnya. Itu ada N1 tambah N1 tambah berapa itu tambah 2 dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini kan secara secara pikiran mungkin saja terjadi kan. Nah, artinya ada kamar yang tidak terhingga dengan tamu yang penuh, tapi orang yang tidak terhingga yang datang bisa tinggal ke dalam kamar ini. Nah, itu eksperimen pikirannya. Itu absurd, itu impossible. Kemudian ada eksperimen pikiran lainnya yang bayangkan ada satu ruang kosong. Nah, saya katakan kepada orang pertama, kamu baru bisa masuk ke dalam ruang ini setelah orang kedua masuk. Saya katakan kepada orang kedua, kamu baru bisa masuk setelah orang ketiga masuk. Saya katakan kepada orang ketiga, kamu bisa masuk setelah orang keempat, dan seterusnya. Sampai jumlah orangnya tidak terhingga. Maka pertanyaannya, apakah orang yang pertama itu bisa masuk ke dalam ruang kosong itu? Jawabannya tidak. Tidak bisa masuk karena dia harus menunggu orang yang tidak terhingga, yang jumlahnya tidak terhingga itu untuk masuk lebih dulu. Nah, ini sama dengan ucapan Al-Kindi, di mana beliau mengatakan jika seandainya kita berada di alam semesta yang tidak memiliki permulaan, alam semesta yang kita putar waktunya ke belakang, past infinity, yang memiliki waktu yang tidak terhingga ke belakang, maka hari ini tidak akan pernah ada. Hari ini tidak akan pernah ada karena kita harus lebih dahulu melalui rentetan waktu yang tidak ada ujungnya. Nah, ada contoh lainnya. Ini contoh yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Bayangkan ada dua planet yang mengorbit matahari, yang mana kedua planet ini mengorbit matahari dengan kecepatan yang berbeda. Katakan saja Mars dan Bumi. Nah, kecepatan orbit Bumi lebih cepat ketimbang Mars. Artinya, katakan Mars ini mengorbit Bumi sekali, tapi Bumi sudah mengorbit matahari sekali, Bumi sudah 2 kali. Jika seandainya Mars
baru mengorbit matahari 2 kali, maka bumi sudah 4 kali dan seterusnya. Maka pertanyaannya, jika seandainya bumi telah mengorbit matahari dengan jumlah yang tidak terhingga, maka berapa kalikah Mars sudah mengorbit matahari? Maka jawabannya tidak terhingga juga. Nah, ini kan absurd, ini kan impossible, ini kan tidak masuk di akal kita. Kemudian ada contoh lainnya, ini analogi koin. Misalnya ada seseorang yang memiliki koin dengan jumlah yang tidak terhingga. Nah, saya katakan kepada orang tersebut, berikan kepada saya koin yang ganjil-ganjil saja. Misalnya koin 1, koin koin 3, koin 5, koin 7 dan seterusnya. Maka setelah dia memberikan kepada saya dari koin yang tidak terhingga yang dia miliki, dia berikan kepada saya koin yang memiliki angka ganjil saja, maka berapakah jumlah koin yang tersisa pada dia? Maka jawabannya tidak terhingga. Infinity minus infinity sama dengan infinity. Tapi kalau dibalik, jika seandainya saya meminta kepada dia koin di atas angka 7 saja. Misalnya dia punya koin yang tidak terhingga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya tidak terhingga. Saya katakan, berikan kepada saya koin dari angka 8 sampai habis, sampai tidak terhingga tadi. Maka berapa koin yang tersisa? Jawabannya pasti 7 kan? 7 koin yang tersisa. Nah, makanya dikatakan aktual infinite impossible. Secara aktual infinity itu mustahil, tidak mungkin. Maka infinite exists in the mind, not in a reality. Infinity itu cuma bisa eksis, cuma bisa ada di dalam pikiran, tidak bisa di dunia nyata. Maka kembali lagi ke alam semesta, jika seandainya kita mengatakan alam semesta tidak memiliki awal ataupun permulaan, maka kita akan dihadapkan pada alam semesta yang tidak terhingga, alam semesta yang tidak memiliki ujung. Infinite regress ataupun tasalsul itu merupakan perkara yang mustahil. Maka kita sepakat bahwasanya alam semesta itu memiliki permulaan, karena kita tidak mungkin hidup dan menyaksikan waktu hari ini jika seandainya alam semesta tidak memiliki ujung, artinya tidak memiliki awal. Maka kita sudah memiliki 2 premis. Premis yang pertama, alam semesta memiliki permulaan. Segala sesuatu yang memiliki permulaan itu memiliki penyebab. Maka konklusinya adalah alam semesta memiliki penyebab. Lantas timbul pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan alam semesta? Nah, kita akan bahas. Nah, kita akan memasuki kepada argumen kontingensi. Argumen kontingensi ini dipopulerkan oleh Ibnu Sina, juga kemudian sering diungkapkan oleh Aquinas dan Leibniz. Nah, argumen kontingensi ini sendiri adalah mungkin di dalam Islam ini sering kita kenal dengan istilahnya ada yang mumkinil wujud, ada sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang mungkin itu kontingen, bahasa lainnya adalah kontingen. Kontingen contohnya adalah seperti Jokowi misalnya. Kontingen itu adalah sesuatu yang keberadaannya dan ketiadaannya ini sama. Artinya boleh saja dia ada, boleh saja dia tiada. Misalnya saya katakan bahwasanya Jokowi itu tidak ada, kan bisa-bisa saja. Kita bisa membayangkan ketiadaan Jokowi. Artinya mungkin di semesta yang lain Jokowi itu tidak pernah ada, tidak pernah lahir. Makanya keberadaan Jokowi itu diistilahkan dengan kontingen. Nah, ada juga sesuatu yang disebut dengan necessary. Necessary ini kalau di dalam istilah ilmu kalam itu disebut dengan wajib. Sesuatu yang niscaya, yang keberadaannya tidak bisa dibantah, keberadaannya tidak bisa ditolak. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang necessary being ataupun necessary foundation, necessary exist, yang mana mungkin kita sebutnya dengan Tuhan. Nah, premis yang pertama, setiap hal yang kontingen memiliki penjelasan atas keberadaan dirinya di luar dirinya.
Ini premis yang pertama. Segala sesuatu yang kontingen, segala sesuatu yang keberadaannya kontingen mungkin itu memiliki penjelasan ataupun membutuhkan penjelasan atas keberadaan dirinya di luar dirinya. Artinya apa? Artinya dia membutuhkan kepada hal lain. Misalnya saya katakan tadi Pak Jokowi. Pak Jokowi itu karena dia bukan sesuatu yang necessary, maka dia sesuatu yang kontingen. Nah, apa penjelasan keberadaan Pak Jokowi? Yaitu kedua orang tuanya mungkin, ya kan? Kemudian kedua orang tuanya juga sesuatu yang kontingen. Penjelasannya apa? Kedua orang tuanya lagi dan ini terus hingga nanti ada satu titik awal, yang mana satu titik awal tersebut bukan kontingen. Sekali lagi saya ulang, kontingen membutuhkan penjelasan akan keberadaan dirinya. Nah, penjelasan akan kontingen ini, yang menjelaskan kontingen ini tidak boleh kontingen. Karena jika seandainya kita katakan yang menjelaskan kontingen ini, yang menjelaskan keberadaan kontingen ini juga sesuatu yang kontingen, maka apa yang menjelaskan yang kontingen ini? Ada yang kontingen lain, Dan tidak mungkin ini tidak berujung. Karena tasalsul, infinite regress, kita sudah sepakat di belakang, itu mustahil, tidak mungkin. Mustahil terjadi, mustahil ada. Maka sesuatu yang kontingen itu bertumpu, dia membutuhkan penjelasan di luar dirinya, yaitu yang necessary tadi. Sesuatu yang mungkin, dia membutuhkan kepada sesuatu yang wajib. Yang mungkinil wujud membutuhkan kepada sesuatu yang wajibul wujud. Nah, sekarang kita akan melacak apakah alam semesta ini dia kontingen ataupun dia necessary. Nah, katakan saja alam semesta ini kontingen ataupun necessary. Jika seandainya kita mengatakan alam semesta ini necessary, apakah akal kita bisa menerimanya? Saya pastikan akal intuisi kita tidak bisa menerimanya. Karena apa? Karena faktanya, yang pertama, kita bisa membayangkan ketiadaan alam semesta. Yang kedua, kita bisa melihat sendiri perubahan alam semesta. Nah, perubahan ini kita bisa mengandaikan bahwasanya alam semesta ini tidak pernah ada. Dari perubahan-perubahan itu, maka kita bisa kita bisa menyimpulkan bahwasanya alam semesta ini sesuatu yang bukan necessary tapi sesuatu yang kontingen. Nah, kemudian setelah kita menemukan bahwasanya alam semesta itu tidak wajibil wujud ataupun keberadaan alam semesta itu bukan necessary tapi kontingen, maka kontingennya alam semesta tadi, apa yang menjelaskan kontingennya alam semesta? Jika seandainya kita mengatakan bahwasanya penjelasan alam semesta ini kontingen, karena kan sesuatu yang kontingen tadi membutuhkan kepada penjelasan di luar dirinya. Jika kita katakan yang alam semesta yang kontingen tadi, dia membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang kontingen. Maka sesuatu lain yang kontingen itu membutuhkan kepada sesuatu yang lain, karena kontingen itu tidak membutuhkan sesuatu penjelasan di luar dirinya, yang bukan dirinya. Maka dia membutuhkan kepada kontingen yang lain, hingga tasalsul, hingga mata rantai yang tidak terhingga. Dan ini tidak mungkin, ini mustahil. Nah, jika seandainya kita katakan begitu, nah, tasalsulnya kontingen tadi juga membutuhkan kepada penjelasan kenapa kontingen itu tasalsul. Nah, maka penjelasan alam semesta yang kontingen, tadi, maka tidak bisa kita jelaskan dengan sesuatu yang kontingen. Maka penjelasan akan keberadaan alam semesta ini baru bisa dijelaskan dengan sesuatu yang necessary. Karena jika seandainya kita mengatakan alam semesta yang kontingen itu membutuhkan kepada penjelasan sesuatu di luar dirinya yang kontingen lagi. Yang kontingen lagi itu membutuhkan kepada yang kontingen lagi dan sebagainya. Itu tasalsul. Maka kita harus sampai pada satu titik di mana kita mengatakan alam semesta yang kontingen ini dijelaskan oleh sesuatu di luar dirinya yang necessary. Nah, yang necessary inilah yang kita sebut dengan necessary exist ataupun Tuhan. Artinya alam semesta ini yang kontingen tidak bisa dijelaskan oleh alam semesta yang juga kontingen. Paham? Nah, makanya ini seperti yang dikatakan oleh Daniel Dennett, di mana
dia mengakui argumen kosmologi ini, tapi dia mengatakan bahwasanya yang, penyebab alam semesta adalah alam semesta itu sendiri. Dan ini mustahil, karena apa? Karena bagaimana mungkin penyebab alam semesta adalah alam semesta itu sendiri? Artinya alam semesta ini kan harus lebih dulu ada ketimbang dirinya sendiri, baru dia bisa mengadakan dirinya sendiri. Ataupun ketika dia sudah ada dirinya, maka kan bagaimana mungkin dia mengadakan sesuatu yang sudah ada? Itu kan dapat menimbulkan tahsilul hasil. Nah, maka keberadaan alam semesta itu bukan disebabkan oleh alam semesta itu sendiri. Maka inilah saatnya kita mengatakan bahwasanya yang mengadakan alam semesta itu harus necessary being, necessary exist, dan necessary foundation. Kita sebut itu dengan Tuhan, karena itulah sebutan yang bisa kita sebut, karena dia necessary, bukan kontingen. Karena alam semesta itu kontingen, maka yang menyebabkan alam semesta itu adalah yang necessary, yang wajibul wujud. Yang wajibul wujud itu adalah Tuhan. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwasanya alam semesta itu memiliki permulaan? Apakah kamu sudah ada ketika alam semesta itu bermula? Apakah kamu menyaksikan sendiri dengan mata kepalamu? Nah, ini sebenarnya adalah salah satu pertanyaan yang paling bodoh. Kenapa saya katakan paling bodoh? Karena secara sains, para ilmuwan tidak perlu untuk membuat mesin waktu dan kembali ke masa lalu untuk membuktikan teori Big Bang. Seperti dikatakan oleh Dawkins, seorang detektif itu untuk membuktikan terjadinya pembunuhan dan siapa pembunuhnya tidak perlu ada di TKP ketika si pembunuh membunuh yang dibunuh, membunuh seseorang. Dia bisa menyimpulkan akan adanya pembunuhan, bahkan dia bisa menemukan siapa pembunuhnya dengan alibi-alibi, kemudian dengan mungkin bukti CCTV, sidik jari, darah, DNA, dan sebagainya. Nah, mungkin jangan tanyakan lagi, lantas jika Tuhan ini jika seandainya alam semesta ini memiliki mula, bagaimana kamu membuktikannya? Kan kamu tidak ada saat alam semesta ini terjadi. Itu adalah pertanyaan yang bodoh. Nah, maka timbul pertanyaan lainnya. Siapakah yang menyebabkan Tuhan? Makanya saya katakan di awal, segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki penyebab. Bukan segala sesuatu yang ada memiliki penyebab, ataupun segala sesuatu yang ada memiliki permulaan. Tuhan itu tidak disebabkan, karena kalau dia disebabkan, dia tidak disebut dengan Tuhan. Kalau dia disebabkan, dia kontingen, bukan necessary. Sekali lagi, coba simak sekali lagi dari awal. Tuhan itu tidak disebabkan, karena kalau dia disebabkan, dia bukan Tuhan. Namanya aja Tuhan, berarti dia tidak disebabkan. Dia qidam. Dia tidak memiliki permulaan. Karena dia tidak memiliki permulaan, maka dia tidak disebabkan. Dia tidak memiliki penyebab. Karena yang memiliki penyebab adalah yang memiliki permulaan. Tuhan tidak memiliki permulaan. Bagaimana mungkin dia disebabkan? Nah, bagaimana kita membuktikan? Nah, kemudian kita sudah sampai pada kesimpulan bahwasanya alam semesta kontingen, dan kontingen ini baru bisa dijelaskan ataupun disebabkan oleh sesuatu yang necessary. Dan necessary itu kita sudah sepakat tadi, kita menyebutnya dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu tidak mungkin bagian daripada alam semesta itu sendiri, karena alam semesta kontingen. Dan yang menyebabkan alam semesta juga bukan alam semesta itu sendiri, karena tidak mungkin itu. Tahsilul hasil itu mustahil. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwasanya yang menyebabkan alam semesta itu adalah Tuhan yang teistik, bukan sekedar misalnya satu mabada awal ataupun satu kekuatan yang maha dahsyat yang bagaimana kita membuktikannya? Nah, yang pertama, penyebab alam semesta ini, ya ini harus memenuhinya. Tuhan ini harus memenuhi kriteria. Baru kita katakan bahwasanya, oh, itulah penyebab alam semesta. Dan itulah Tuhan. Dan itulah Tuhan yang teistik. Nah, harus memenuhi berapa kriteria? Kriteria yang pertama,
Yang menyebabkan alam semesta, penyebab alam semesta harus melampaui alam semesta itu sendiri. Karena jika seandainya dia merupakan bagian daripada alam semesta, maka dia akan terjerat dengan kontingen. Dan alam semesta ini tidak mungkin dijelaskan oleh sesuatu yang kontingen sebagaimana kita katakan tadi. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua, Tuhan itu tidak boleh disebabkan. Nah, sampai di sini kita paham, enggak disebabkan. Karena dia adalah sesuatu yang yang necessary, wajibul wujud, wujudnya itu necessary, maka dia tidak disebabkan. Dia tidak memiliki awal, karena dia tidak membutuhkan sesuatu yang lain untuk menjelaskan keberadaannya ataupun untuk mengadakan keberadaannya. Yang ketiga, dia harus timeless dan spaceless. Artinya dia harus melampaui ruang dan waktu itu sendiri. Karena jika dia masuk ke dalam ruang dan waktu, bagian daripada ruang dan waktu, maka dia akan terjebak pada sesuatu yang kontingen tadi. Kan? Dia akan menjadi sesuatu yang kontingen ataupun dia akan sama dengan alam semesta itu sendiri, ataupun kita juga akan terjebak pada pertanyaan jika seandainya kita katakan bahwasanya Tuhan itu berada di ruang ataupun berada di satu tempat misalnya, artinya di dalam semesta yang ada yang dilingkupi oleh ruang ini dan juga terikat oleh waktu, maka sebelum konsep ruang dan waktu itu ada, kan Tuhan yang menciptakan ruang dan waktu. Maka lantas Tuhan itu di mana? Maka Tuhan tidak boleh terikat oleh ruang dan waktu, karena ruang dan waktu itu sendiri adalah sesuatu yang kontingen, sedangkan Tuhan adalah sesuatu yang necessary. Kemudian selanjutnya, Tuhan itu harus maha kuasa. Karena jika seandainya tidak maha kuasa, tidak mungkin dia bisa menciptakan sesuatu seagung dan semegah semesta ini. Dan yang terakhir adalah Tuhan itu harus berkehendak. Sehingga dia punya kehendak untuk menciptakan alam semesta. Karena jika seandainya dia tidak berkehendak untuk menciptakan alam semesta, maka semesta itu tidak akan terjadi. Maka semua kriteria tadi itu tidak menunjukkan bahwasanya necessary ataupun Tuhan itu sesuatu kekuatan maha dahsyat misalnya, yang tidak punya kehendak dan sebagainya. Tidak. Itu semua kriteria itu menunjukkan kepada Tuhan yang teistik, bukan semesta itu sendiri. Nah, sampai di sini sudah paham kepada penjelasannya. Makanya jika nanti ditanya lagi, kan Tuhan itu banyak, lantas Tuhan yang mana yang menyebabkan alam semesta ini? Tuhan teistik yang mana? Nah, mungkin saya tidak akan menjawab itu karena kalian bisa mengcompare sendiri mana yang paling cocok dengan penjelasan yang sudah kita uraikan panjang lebar tadi. Dan misalnya banyak Tuhan yang ada di dunia ini juga tidak mengundermine, tidak menafikan bahwasanya keberadaan alam semesta itu disebabkan oleh Tuhan dengan banyaknya Tuhan yang ada di dunia ini. Artinya dengan banyaknya kepercayaan kepada Tuhan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuktikan Tuhan dengan fine tuning argumen. Ini ada salah satu analoginya, analogi gelombang radio. Ataupun hati, kalian tahu sendiri hati ataupun radio. Nah, radio ini kalau gelombangnya disetel, kalau frekuensinya disetel, sedikit saja meleset dengan frekuensi yang ada di sana, maka itu tidak akan tersambung, tidak akan terhubung. Maka kenapa radio itu bisa tersambung, bisa terhubung? Karena frekuensinya itu pas. Maka dari dari fine tuning argumen ini kita bisa membuktikan Tuhan, sekaligus bisa membuktikan bahwasanya Tuhan itu berkehendak. Karena alam semesta ini kalau di dalam pelajaran teologi itu, di dalam pelajaran teologi Asy'ariyah itu, alam semesta ini dengan Tuhan itu hubungannya bukan ilat ma'lul, bukan, ataupun sebagainya hubungan satu lagi yang terjadi secara spontan, itu tidak. Alam semesta ini memang didesain secara khusus dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Kehendak Tuhan, kenapa dia menciptakan hidung di sini, mulut di sini, kenapa dia tidak menciptakan hidung di pantat ataupun tidak menciptakan mata di badan dan sebagainya, kenapa dia ciptakan kepala kita bulat, itu kan membutuhkan kepada kehendak. Nah, salah satu pembuktian kehendak Tuhan, semesta ini kita dikehendaki oleh Tuhan,
Tidak ada yang sama di antara kita. Karena kalau seandainya semua ciptaannya sama, maka Tuhan itu tidak punya kehendak. Bahkan jika seandainya kita sama, itu juga bisa membuktikan bahwasanya Tuhan menghendaki kita semua sama. Nah, dari keberadaan kita itu juga sudah itu sudah mengisyaratkan bahwasanya Tuhan itu punya kehendak. Karena kita ada, makanya Tuhan itu punya kehendak, yaitu menghendaki kita ada. Nah, bagaimana kita membuktikan Tuhan dengan fine tuning argumen? Jadi salah satu argumennya adalah tentang keteraturan alam semesta ini, itu yang pertama. Tapi nanti kita akan bahas. Sebelumnya kita akan bahas tentang fine tuning argumen. Ini contohnya, contoh simpelnya. Nah, saya punya kartu remi. Kartu remi itu jumlahnya kan ada 52 kartu. Nah, kemudian saya kocok kartu remi tersebut, saya kocok, kemudian saya tarik satu kartu remi tersebut. Kemudian ketika saya tarik satu kartu remi tersebut, maka yang saya dapatkan adalah kartu as hati. Oh, saya beruntung. Nah, itu kebetulan. Saya kocok lagi, saya tarik lagi as hati. 2 kali, itu masih diterima oleh akal kita, oh itu bisa saja kebetulan. Kemudian itu terus berlanjut, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Orang lain yang melihatnya itu sudah merasa aneh. Kok bisa dia mendapatkan kartu as hati terus menerus? Hingga mungkin saya saya ulang lagi, mengocok lagi, mengambil lagi, hingga mungkin ke 70 kali, ke 140 kali saya terus menerus mendapatkan kartu as hati. Maka apakah itu bisa dikatakan kebetulan? Tidak. Tidak ada kebetulan yang terjadi sebanyak itu, kawan-kawan. Tidak. Orang-orang lain juga akan curiga, ini pasti dia pesulap. Ini pasti dia sudah merekayasa kartu itu, ataupun mendesain, ataupun mungkin menandainya. Nah, karena kebetulan itu tidak mungkin terjadi, karena kan kesempatan saya mendapatkan kartu as hati itu 1:52. Kok bisa 70 kali saya mengambilnya, terus menerus saya mendapatkan kartu as hati? Ataupun saya bisa buat satu contoh lain, yaitu dadu. Misalnya dadu. Dadu itu kan ada 6 angka, 1 sampai 6. Saya kocok, kemudian saya jatuhkan. Saya mendapatkan angka 6. Pada kali yang kedua saya juga mendapatkan angka 6. Kali ketiga sampai seterusnya, sampai ratusan kali saya selalu mendapatkan angka 6. Itu kan hampir tidak mungkin. Tidak mungkin itu dikatakan sebagai kebetulan jika saya selalu mendapatkan angka 6. Sedangkan saya punya peluang untuk mendapatkan angka 6 itu 1:6. Tapi kenapa saya selalu mendapatkan angka 6? Itu tidak mungkin kebetulan, kawan-kawan sekalian. Nah, beginilah keberadaan kita. Settingan alam semesta ini sangat-sangat pas, kawan-kawan. Nah, mana yang lebih logis bagi kita untuk menjelaskan fenomena fine tuning ini? Apakah theism ataupun naturalisme? Tentu theism. Tidak mungkin keteraturan di alam semesta ini, settingan yang pas di alam semesta ini hanya semacam kebetulan yang terjadi. Tidak mungkin. Ini sekedar info, mungkin kalian udah tahu. Jika seandainya oksigen kita kadarnya itu sedikit saja meleset, maka kita semua tidak akan hidup di bumi ini, karena oksigen itu akan berubah menjadi racun. Jika seandainya atmosfer kita itu sedikit lebih tipis ataupun sedikit lebih tebal, ataupun kadarnya itu sedikit saja berubah, maka itu juga tidak akan memungkinkan untuk kita hidup di dunia ini. Begitu juga dengan letak bumi ini yang sudah sangat pas. Jika seandainya sedikit saja, itu kan ada salah satu penelitian yang mengatakan jika seandainya Merkurius itu dibuat simulasi digeser 0,2 mm lebih dekat ke matahari, maka dia akan menabrak matahari dan akan menyebabkan chaos, kekacauan di sistem solar tata surya kita. Nah, inilah yang menyebabkan keberadaan Tuhan, fine tuning argumen, dan argumen keselarasan ataupun keteraturan alam semesta. Nah, keteraturan alam semesta ini juga membuktikan bahwasanya ada Tuhan dan Tuhan itu berkehendak. Nah, mungkin hanya sampai di sini saja. Ini sudah hampir 35 menit. Mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan tentang kalam kosmologis, argumen kalam kosmologis.
Dan di video selanjutnya kita akan membahas seperti biasa dan kita akan masuk ke dalam pembahasan i'tikad 20 yang lebih menarik. Wallahu a'lam bishawab.